Kita ini sebenarnya juga punya karangan-karangan dalam bidang kristologi. Contohnya siapa? Misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kebanyakan orang mengenal beliau seorang ahli tasawuf. Beliau punya kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin misalnya. Atau mungkin menganggap beliau ahli fikih dengan beberapa kitabnya seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Atau beliau ahli akidah seperti kitabnya Al-Iqtisad dan lain sebagainya. Tapi Imam Ghazali ini, atau beliau dianggap ahli filsafat karena beliau punya dua kitab filsafat yang sangat monumental, yaitu Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah. Tapi lebih dari itu, imam kita yang satu ini, Imam Ghazali, itu juga pakar kristologi. Beliau punya kitab yang populer yang berjudul Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyati Isa bi Syarihil Injil. Bantahan yang indah atas ketuhanan Isa dengan berdasarkan teks-teks Injil yang sangat jelas. Nah, ini artinya apa? Imam Al-Ghazali, karena memang orang Kristen ini mempertuhankan Nabi Isa, termasuk perbedaan pokok antara Islam dengan Kristen ini adalah menyikapi Nabi Isa. Kalau kita umat Islam menganggap Nabiullah Isa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul. Beliau juga hamba Allah, tidak mengaku Tuhan. Nah, sementara orang Kristen mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa, kemudian juga Bunda Maria. Maka bagaimana Imam Al-Ghazali perlu membantah terhadap ketuhanan Nabi Isa ini berdasarkan teks-teks, data-data yang valid di dalam kitab Injil. Nah, artinya apa? Dunia kristologi atau ilmu kristologi bukan sesuatu yang asing bagi para ulama kita. Dan sayangnya dunia pesantren termasuk saya tidak mendalami masalah kristologi ini. Karenanya saya merasa bangga ya, merasa senang kawan-kawan yang aktif di sini Zoom pada malam ini ternyata aktif di sini di kristologi. Mengapa? Karena bagaimanapun menguasai kristologi ini hukumnya fardu kifayah. Sebagian umat Islam harus ada yang ngerti seperti ini di kristologi. Ini contoh ya Imam Ghazali. Kemudian ada lagi generasi setelah Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini mungkin orang beranggapan dia pendobrak dalam masalah tasawuf ya, dianggap anti tasawuf atau akidah, berbeda dengan mayoritas umat Islam misalnya. Padahal bukan cuma itu. Syekh Ibnu Taimiyah ini juga seorang kristologi. Kristolog beliau. Beliau punya kitab ya, Al-Jawabus Sahih. Beliau punya kitab berjudul Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang telah merevisi, terhadap orang-orang yang merubah terhadap agama Al-Masih. Dan ini kalau tidak salah kitabnya tebalnya tebal sekali. Kalau Imam Ghazali Ar-Raddul Jamil itu hanya 1 jilid, 1 juz. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah ini kitabnya malah 2 juz, 2 jilid. Lalu murid beliau Syekh Ibnul Qayyim punya juga itu kristologi. Kitab kristologi punya juga. Nah, kemudian terus ke belakang. Kemudian menjelang abad modern ini ada ulama ya yang sangat pakar dalam hal kristologi. Seorang ulama India, ada ulama dari India namanya Syekh Al-Imam Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Uthmani Al-Kiranawi. Beliau ini juga pernah mengajar di Masjidil Haram dan pendiri madrasah Shaulatiyah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah itu ada madrasah Shaulatiyah, sampai sekarang masih ada.
ternyata pendirinya seorang kristologi. Beliau asalnya orang India. Nah, di sini beliau menulis kitab berjudul Izharul Haq. Izharul Haq ini tebalnya 2 jilid, saudara. Ini kitab kristologi. Saya sudah lama punya kitab ini. Kira-kira kitab ini saya miliki sejak tahun 2013. Jadi sudah 10 tahun saya punya kitab kristologi yang tebal ini. Dan lama tidak dibuka, berhubung ada forum ini, akhirnya saya buka. Dan ini beliau ini diceritakan di sini oleh Syekh Rahmatullah. Mengapa beliau ini menulis kitab kristologi Izharul Haq? Beliau menulis kitab ini, beliau asalnya orang India. Di India itu, setelah India dijajah oleh Inggris, mungkin kira-kira ya kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu, ya 100 tahun lebih yang lalu. Setelah Inggris ini menjajah India, dapat 45 tahun di kitab ini, akhirnya Inggris ini berusaha melakukan kristenisasi. Jadi kristenisasi. Dan waktu itu pendeta atau pastor yang diterjunkan itu pastor yang hebat-hebat. Mengapa hebat? Pastornya pandai bahasa Arab pada waktu itu. Bahkan pastornya tidak jarang untuk membenarkan ajaran Kristen itu mengambil ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Katanya waktu itu seperti itu. Sehingga dengan demikian banyak umat-umat Islam yang awam ini adalah umat-umat Islam awam terpengaruh dengan pastor dari Inggris ini. Disebutkan namanya seorang pendeta, namanya Profesor Dr. Vander namanya. Kemudian beliau ini menantang Vander ini berdebat dengan beliau. Ada beberapa poin yang ditantang debat oleh beliau. Dan orang Kristen ini, Profesor Vander ini menulis kitab untuk membenarkan ajaran Kristen, membenarkan ketuhanan Yesus. Menulis kitab berjudul Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Dan siapa ini? Syekh Rahmatullah ini menantang debat pendeta Inggris ini di halayak ramai, debat terbuka. Karena didesak debat-debat, akhirnya Vander ini mau. Kemudian poin yang mau dibicarakan waktu itu ada 5 poin yang mau dibicarakan. Ternyata dalam dialog pertama dapat 2 poin. Vander ini kalah telak dalam debat itu. Dan Vander menolak untuk meneruskan debat 3 poin berikutnya. Karena yang mau diperdebatkan ada 5 poin. Jadi Vander ini kewalahan. Karena waktu itu perdebatannya di hadapan para pakar, di hadapan para ulama, ditonton oleh masyarakat. Nah, setelah Vander ini kalah telak, kemudian tidak lama kemudian Syekh Rahmatullah ini ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci berjumpa dengan gurunya, seorang mufti ulama Syafi'iyah di Mekkah Al-Mukarramah. Waktu itu beliau ini dianggap ulama yang paling harismatik, paling alim, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Rahmatullah ini bercerita dialognya dengan Vander, dengan Kristen ini. Setelah bercerita panjang lebar oleh gurunya, beliau diminta oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, diminta menyusun hasil perdebatannya dan poin-poin penting yang berkaitan dengan kristologi. Akhirnya apa? Beliau menulis kitab ini yang berjudul Izharul Haq. Kalau Kristennya menulis kitab Mizanul Haq, timbangan kebenaran, tapi beliau Izharul Haq. Kitab beliau berjudul Izharul Haq, menjelaskan kebenaran. Ini yang ditulis oleh beliau. Dan di sini poin-poin yang 5 itu ditulis secara sempurna di dalam kitab ini.
Jadi banyak ditulis di sini. Jadi ini perlu dikaji ya. Saya kira saudara-saudara yang aktif di kristologi, ini kitab kristologi yang paling besar untuk zaman akhir ini. Karena ini memang paling lengkap, kitab kristologi yang memang secara langsung membaca dari kitab-kitab Kristen dari berbagai versi terbitan pada waktu itu. Pada masanya Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi ketika berhadapan dengan pendeta-pendeta dari barat pada waktu itu. Dan kitab ini tidak terbantahkan. Nah, akhirnya kitab ini terbit. Dari kitab ini lahir seorang kristolog India yang sangat populer dulu, yaitu almarhum Syekh Ahmad Deedat. Jadi Syekh Ahmad Deedat ini terinspirasi dengan Syekh Rahmatullah ini. Walaupun tidak mengikuti masanya, mungkin Syekh Ahmad Deedat ini belum lahir, Syekh Rahmatullah sudah wafat, karena ini kurunnya lama. Tetapi memang inspirasinya dari kitab ini. Kemudian yang mutakhir, yang terbaru, orang India juga adalah pakar kristologi, yaitu siapa? Zakir Naik. Itu yang terbaru. Nah, ini dunia kristologi ya, sejarah perkembangan sekelumit sejarah perkembangan kristologi di dunia Islam. Jadi ini sekilas yang perlu saya ceritakan kepada saudara-saudara. Dan mungkin saudara-saudara karena memang menggeluti dunia kristologi, bisa jadi sebenarnya lebih tahu daripada saya seluk-beluk masalah seperti ini.